Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Minyana dari D4 Terapi Gigi semester 1, nomor induk mahasiswa B27825122010. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang 100 istilah dalam kedokteran gigi. Yang pertama ada kranium, yaitu tengkorak kepala. Di dalam kranium ada rahang atas dan rahang bawah. Rahang atas disebut maksila, rahang bawah disebut mandibula. Yang kedua ada gambar mulut. Garis hayal yang membentang dari atas ke bawah, garis vertikal ini disebut median line. Lalu garis hayal yang membentang dari kanan ke kiri yang membagi rahang atas serta rahang bawah disebut horizontal line. Lalu posisi tubuh bagian depan disebut anterior. Posisi tubuh bagian belakang disebut posterior. Posisi tubuh bagian atas disebut superior. Dan posisi tubuh bagian bawah disebut inferior. Bagian yang mendekati median line disebut mesial. Bagian yang menjauhi median line disebut distal. Bagian mulut dibagi menjadi dua, yaitu kanan dan kiri. Kanan disebut dextra, kiri disebut sinistra. Kanan atas disebut dextra superior. Kiri atas disebut sinistra superior. Kanan bawah disebut dextra inferior. Kiri bawah disebut sinistra inferior. Lalu permukaan gigi yang dekat dengan bibir disebut labial. Permukaan gigi yang mendekati lidah disebut lingual. Permukaan gigi yang dekat dengan langit-langit mulut disebut palatal. Dan permukaan gigi yang dekat dengan pipi disebut bukal. Lalu ada gingiva yang artinya gusi. Kemudian ada insisal, yaitu daerah yang digunakan untuk memotong makanan. Dan kemudian ada oklusal, yaitu daerah yang digunakan untuk mengunyah makanan. Ada 4 jenis gigi. Yang pertama, gigi seri, yaitu incisivus. Kedua, gigi taring, yaitu caninus. Yang ketiga, ada gigi geraham kecil, yaitu premolar, dan gigi geraham besar, molar. Anatomi gigi. Jika dari luar, tampilannya akan seperti ini. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, crown, yaitu mahkota. Yang kedua, neck, yaitu leher. Yang ketiga, root, yaitu akar. Jika dibelah, akan tampak seperti ini. Bagian pertama disebut enamel. Enamel adalah lapisan terluar dari gigi yang terdiri dari 96% kalsium dan 4% komponen organik. Yang kedua ada dentin, yaitu lapisan kedua dari gigi yang terdiri dari 70% kalsium dan 30% komponen organik. Kemudian ada pulpa, yaitu lapisan tengah gigi yang terdiri dari jaringan ikat, saraf, dan pembuluh darah. Kemudian ada periodontal. Periodontal adalah jaringan penyangga gigi
yang berfungsi untuk melindungi gigi agar gigi tidak mudah goyang. Kemudian ada sementum. Sementum adalah jaringan ikat keras yang berfungsi untuk menguatkan gigi agar gigi tertancap dengan kuat pada rongga mulut. Kemudian ada alveolar bone. Alveolar bone ini adalah tulang yang mengelilingi gigi. Terdapat di maksila dan mandibula. Lalu ada cervical enamel junction atau yang disebut CEJ, yaitu batas pertemuan antara enamel dan sementum. Kemudian ada root canal. Root canal adalah saluran akar gigi. Lalu ada apex, yaitu ujung akar gigi. Ini adalah bentuk gigi dan gusi atau jaringan periodontal. Di sini ada cekungan yang berbentuk huruf V yang biasa disebut sulcus. Jika diteruskan ke dalam lagi, akan membentuk sebuah pocket, yaitu saku gusi. Ini adalah permukaan oklusal. Permukaan oklusal adalah permukaan yang digunakan untuk mengunyah makanan. Yang pertama ada cusp. Cusp adalah tonjolan yang ada di permukaan oklusal. Yang kedua ada fossa. Fossa adalah lekukan yang dangkal dan lebar yang terdapat pada oklusal. Kemudian ada groove. Groove adalah lekukan yang dangkal, sempit, dan panjang yang terdapat pada oklusal. Kemudian yang terakhir ada pit. Pit adalah cekungan kecil yang terdapat pada oklusal. Kemudian ada debris, yaitu sisa-sisa makanan yang terdapat pada rongga mulut. Jika debris tidak segera dibersihkan, maka akan menghasilkan plak, yaitu cairan lengket yang menempel pada permukaan gigi dan mengandung bakteri. Jika rutin tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan karies, yaitu lubang pada gigi. Berikutnya adalah anomali, yaitu bentuk gigi yang menyimpang dari aslinya. Yang pertama ada mesiodent, yaitu adanya gigi tambahan yang terletak pada garis tengah atau median line. Berikutnya ada anodontia, yaitu kelainan tidak adanya benih gigi. Berikutnya ada mikrodontia, yaitu kelainan bentuk ukuran gigi yang ukurannya lebih kecil daripada ukuran normalnya. Berikutnya ada makrodontia, yaitu kelainan bentuk ukuran gigi yang ukurannya lebih besar daripada ukuran normalnya. Berikutnya ada paramolar, yaitu gigi ekstra yang berada di bagian bukal, lingual, atau palatal dari gigi molar. Berikutnya ada supernumerary teeth, yaitu kelainan pada jumlah gigi berlebih yang jumlahnya lebih daripada jumlah normalnya. Berikutnya ada diastema, yaitu celah yang berada di antara dua gigi yang biasanya bersebelahan satu sama lain. Berikutnya ada fusion, yaitu kelainan di mana dua gigi bergabung menjadi satu pada bagian enamel antara pelapis dan akarnya atau di antara keduanya. Berikutnya ada geminasi, yaitu suatu bentuk kelainan pada gigi di mana satu benih gigi terbagi menjadi dua. Berikutnya ada flexion, yaitu akar gigi bengkok kurang dari 45 derajat. Berikutnya ada dilaserasi, yaitu kelainan bentuk mahkota gigi atau akar gigi yang mengalami kebengkokan yang tajam. Berikutnya ada infaksi, yaitu gigi yang tidak dapat keluar sepenuhnya atau tumbuh miring terjadi karena tumbuh berdempetan atau kurangnya ruang. Berikutnya ada protusi, yaitu posisi rahang atas maju ke depan. Berikutnya ada maloklusi, istilah medis untuk menggambarkan posisi atau susunan gigi dan rahang yang tidak normal, yaitu overbite.
Situasi ketika gigi seri atas lebih maju daripada gigi seri bawah, sehingga dari sepertiga gigi seri bawah tertutupi oleh gigi seri atas. Berikutnya ada open bite, yaitu kondisi medis yang dikarakteristikkan dengan gigi bagian depan, baik atas maupun yang bawah, tidak bertemu atau menutup. Berikutnya ada crowding, yaitu suatu kondisi di mana keadaan gigi itu bertumpuk atau berjejal. Berikutnya ada edge to edge, yaitu satu jenis kelainan oklusi atau yang disebut maloklusi pada gigi. Maloklusi gigi sendiri diartikan sebagai susunan atau posisi gigi dan rahang yang tidak normal. Selanjutnya ada saliva, yaitu cairan ludah. Berikutnya adalah mamelon, yaitu tonjolan di incisal edge dari gigi incisivus yang baru erupsi. Cingulum, yaitu permukaan yang cembung pada semua gigi anterior pada fases palatinalis dan lingualis dekat serviks. Kemudian ada dentinogenesis, yaitu pembentukan dentin pada gigi. Berikutnya ada amelogenesis, yaitu pembentukan enamel pada gigi. Berikutnya ada bifurcation, yaitu titik pertemuan dua cabang akar. Berikutnya ada trifurcation, yaitu titik pertemuan 3 cabang akar. Berikut ini adalah perawatan-perawatan yang biasa dilakukan untuk menjaga rongga mulut. Yang pertama adalah bleaching, yaitu proses pemutihan gigi dengan bahan kimia. Kemudian ada pulpektomi, yaitu perawatan yang dilakukan pada gigi untuk mempertahankan gigi tersebut sampai tiba saatnya untuk eksfoliasi secara normal. Berikutnya ada odontektomi, yaitu operasi pencabutan gigi bungsu atau impaksi yang terletak di geraham ketiga. Kemudian ada pulp capping, yaitu perawatan gigi yang gunanya untuk menutupi ruang pulpa yang terbuka di dalam gigi. Berikutnya ada exodonsi, yaitu pencabutan gigi dari gusi. Kemudian ada scaling, yaitu pembersihan karang gigi. Kemudian ada PSA, yaitu perawatan saluran akar gigi. Berikut ini adalah penyakit-penyakit yang biasanya menyerang rongga mulut. Yang pertama, periodontitis, yaitu infeksi gusi serius yang merusak gusi bahkan menghancurkan tulang rahang. Kemudian ada gingivitis, yaitu kondisi yang terjadi karena ada peradangan di gusi dan ditandai dengan bengkak serta kemerahan pada gusi. Selanjutnya ada pulpitis, yaitu inflamasi yang terjadi pada jaringan pulpa. Biasanya terjadi karena karies gigi sudah merangsek ke pulpa. Kemudian ada pulpitis reversible, yaitu rasa sakit yang timbul hanya berlangsung singkat. Biasanya terjadi pada orang yang giginya berlubang tapi belum terlalu dalam. Kemudian ada pulpitis irreversible, yaitu rasa nyeri yang dihasilkan lebih parah dari pulpitis yang sebelumnya dan dapat berujung pada infeksi di ujung gigi, khususnya jika bakteri di pulpa menyebabkan kematian saraf dan jaringan ikat. Kemudian ada atrisi, yaitu pengkikisan gigi akibat kekuatan mekanis atau gesekan antar gigi. Kemudian ada abrasi, yaitu kerusakan gigi di mana lapisan gigi atau enamel atau sementum rusak dan hilang. Kemudian ada resesi, kondisi di mana tepi gusi menurun ke arah akar sehingga gigi dapat terlihat dan terpapar. Kemudian ada erupsi, yaitu proses dari pertumbuhan dan perkembangan gigi. Kemudian ada avulsi, yaitu terlepasnya gigi secara utuh dari soketnya karena trauma. Kemudian ada fraktur gigi, yaitu cedera dental traumatik yang terjadi pada gigi berupa retakan atau patahan pada struktur gigi yang terkeras, yaitu enamel atau dentin, biasanya dengan pulpa atau tanpa pulpa.
Kemudian ada ekstrusi, yaitu gigi keluar dari alveolus di mana akar mengikuti mahkota. Kemudian ada nekrosis pulpa, yaitu keadaan di mana pulpanya mati. Kemudian ada persistensi, yaitu keadaan di mana gigi sulung ada namun gigi permanennya sudah tumbuh. Ortodontia, yaitu bidang kedokteran gigi yang mempelajari tentang estetika posisi gigi, rahang, dan wajah. Kemudian ada patologi, yaitu cabang ilmu kedokteran gigi yang menangani atau berkaitan dengan ciri-ciri perkembangan penyakit yang menimbulkan kelainan. Berikutnya ada OIS, yaitu indeks kalkulus untuk mengukur tingkat kebersihan gigi dan mulut. Berikutnya ada CBITN, yaitu indeks resmi yang digunakan WHO untuk mengukur jaringan periodontal. Berikutnya ada overjet, yaitu jarak horizontal antara gigi gerigi insisifus atas dan bawah pada keadaan oklusi, diukur pada ujung insisifus atas. Berikutnya ada nomenklatur, yaitu penomoran gigi. Kemudian ada ekstrasi, yaitu cabang ilmu kedokteran gigi yang menyangkut dengan pencabutan gigi. Kemudian ada gigi desidui, yaitu gigi sulung.